Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas sejarah Indonesia yang berjudul Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Jepang datang dan menduduki Indonesia pada 8 Maret 1942. Tepatnya setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Selama masa penjajahan itu, beberapa organisasi dibentuk. Berikut beberapa organisasi pada masa pendudukan Jepang. A. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan masa pendudukan Jepang. 1. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang, Sedenbu telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Di dalam Gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. 2. Pusat Tenaga Rakyat Putra. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942, dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat Putra, dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai 4 serangkai. Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Putra telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putra semakin meluas. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Ternyata, sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium juga oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1944, Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini, bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat. 3. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah "Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah". Adapun tugas dan tujuan MIAI sebagai berikut. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia,
mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi, Majelis Syura Muslimin. Masyumi, harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hashim Asy'ari, dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasih dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain sebagai berikut. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. 5. Jawa Hokokai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumai-Kichi Harada, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai, himpunan kebaktian. Sesuai dengan bidang profesinya, organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat. Kalau ada, hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang. B. Organisasi semi militer masa pendudukan Jepang. 1. Pengerahan tenaga pemuda. Kelompok pemuda memegang peran penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah pedesaan belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Oleh karena itu perlu dikerahkan untuk membantu memperkuatkan posisi Jepang dalam menghadapi perang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para pemuda dijadikan sasaran utama bagi propaganda Jepang. Barisan Pemuda Asia Raya tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya DPAR bagian dari gerakan 3 program latihan di BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan, di mana latihan-latihan tersebut ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingatkan mereka akan menjadi pimpinan para pemuda. 2. Organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan 3.500 orang, pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.
Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinendan. Sampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain Sukarni dan Latif Hedraningrat. 3. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Selain Seinendan dan Keibodan, pada bulan Agustus 1943 juga dibentuk Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. Fujinkai bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Pada tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi. Organisasi sejenis juga dibentuk untuk usia murid SD yang disebut Seinantai atau Barisan Murid Sekolah Dasar. Kemudian dibentuk Gakukotai atau Barisan Murid Sekolah Lanjutan. 4. Barisan Pelapor. Pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Barisan Pelapor. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Organisasi semi militer yaitu Barisan Pelapor. Oleh karena itu, organisasi Barisan Pelapor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar. 5. Hizbullah. Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah, yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut. 1. Tugas sebagai tentara cadangan. 2. Tugas sebagai pemuda Islam. Jika Barisan Pelopor disebut sebagai organisasi semi militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi militer berada di bawah naungan Masyumi. C. Organisasi militer masa pendudukan Jepang. 1. Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain umur 18 sampai 25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal SD. Sejak berdiri sampai akhir penduduk Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang, dan sebagian besar sekitar 25.000 berasal dari Jawa. Namun dari sekian banyak anggota Heiho, tidak seorang pun yang berpangkatan perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. 2. Peta. Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota peta adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsuhan. Peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Dalam kedudukannya di struktur organisasi militer Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel, dan dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia sampai mencapai perwira.
Semua organisasi yang dibentuk diarahkan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, program pendidikan bersifat militer. Sekian video dari kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan kepada guru mapel yaitu Ibu Laili Atika yang paling cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.